Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kita tentang surah An-Nas. Tadi sudah mencapai waktu 30 menit, berarti 30 menit lagi. Siap? Bismillah. Di minggu yang lalu atau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang Qul a'udzu birabbin nas. Pertama, kenapa An-Nas adalah nama terakhir dalam Al-Qur'an? Kenapa manusia yang dijadikan sebagai nama terakhir dalam Al-Quran? Ingat, susunan Al-Quran itu juga mukjizat. Al-Quran itu mukjizatnya bukan yang satu bendel itu, tapi semuanya, bahkan angkanya sudah saya jelaskan ya. Bahkan angkanya itu adalah mukjizat. Banyak sekali makna-makna yang terpendam yang kita tidak tahu. Apalagi sainsnya, ya, apalagi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran luar biasa itu. Makanya kalau bisa bulan Ramadan ini baca terjemahnya, minimal baca terjemahnya. Kalau bisa ya baca tafsirnya. Wah, luar biasa. Ustaz, saya nggak bisa baca kitab kuning. Siapa suruh? Kan ada terjemahnya. Nggak apa-apa, kan sudah terlanjur. Nggak bisa bahasa Arab maksudnya kan. Udah baca yang bahasa Indonesia. Insya Allah amanah lah. Artinya penerjemah juga pasti adalah orang-orang yang baik. Silakan dibaca. Oleh karena itu, di surah An-Nas yang pertama disampaikan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah bahwasanya aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tapi ini adalah sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena pertamanya disebut Rabbun Nas, yang ketiganya disebut Malikin Nas, yang kedua Malikin Nas, yang ketiga Ilahin Nas. Rabbun Tuhan, Ilahun Tuhan, Malikun Tuhan. Kenapa kok mubadir kata-kata sekali nih Allah menggunakan 3 kata? Ternyata maknanya beda. Dan ini adalah, ingat, ini pamungkas ini. Ini surat pamungkas. Jadi kalau setelah ini hataman, nasi kuning tumpeng. Habis ini dia harus ada tumpeng ini. Ya, mulai dengan DKM. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah kami jelaskan bahwasanya arti yang pertama, Rabbun nas itu adalah asal kata dari robba, yurabbi. Artinya apa? Robba itu artinya memelihara. Memelihara. Allah itu ingin menekankan kepada kita, hei kamu tuh jangan gambarkan saya Tuhanmu itu cuman yang disembah sholat itu tok. Aku itu yang membuat kamu hidup. Aku itu yang memelihara kamu dari mara bahaya. Aku yang menyediakan air. Aku yang menurunkan hujan. Itu aku, kata Allah. Jadi Allah ingin mengingatkan di surat terakhir ini bahwasanya gambaran-gambaran tentang Allah yang seakan-akan cuma untuk disembah tok itu adalah gambaran yang salah. Makanya di awal saja kita tahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Allah itu Maha Penyayang. Penyayangnya apa? Sampai saya jelaskan kemarin bagaimana Allah sayang ke kita dibandingkan dengan sayangnya orang tua kepada kita. Ya, orang tua kita sayangi, kita hormati karena apa? Karena banyak jasa, betul. Tapi Allah kadang-kadang kita tidak sayangi karena apa? Kita tidak tahu jasanya Allah apa. Padahal sejak dijanin Allah menjaga kita untuk tidak apa dijanin itu kemarin saya sampaikan, makan tapi tidak keluar. Betul? Janin itu makan dari hari-hari itu. Dari hari-hari. Ya dari ibunya makan apa? Makanya ibu yang hamil makanlah sambal yang banyak. Nanti ya itu sakit janinnya nanti. Ya karena apa? Karena apa yang dimakan ibu adalah yang akan dimakan janin. Pertanyaannya, ketika makan manusia pasti harus keluar, harus setor ke WC. Terus janin gimana? Nah, itu bagaimana Allah mengkondisikan kita sejak dulu di dalam rahim orang tua kita sudah dijaga oleh Allah. Bayangkan kalau kita makan, mohon maaf, habis sudah di rahim kita, kecubungkan dengan kotoran kita. Na'udzubillah, itu pun termasuk jawaban bagi orang yang bertanya apa kemarin? Bertanya bagaimana kondisi di surga? Kan semuanya makan. Terus bagaimana bentuk toiletnya?
Lo mikiri toilet. Tidak ada toilet di surga, karena toilet itu termasuk barang yang tidak baik, barang yang kotor. Terus bagaimana? Nggak mungkin lah kan makan. Itulah Allah sudah buktikan, janin kita aja nggak keluar, makannya jalan tapi keluarnya tidak. Kenapa? Karena makan sari makannya saja. Nah itu loh. Jadi janin itu cuma makan sari makanan. Sama kita nanti, makanan kita itu cuma makanan sari makanannya saja. Bentuknya buah memang apa saja ada, tapi itu tidak akan menjadi kotoran yang harus melalui usus dan sebagainya. Oleh karena itu, ayat yang pertama ingin menekankan kepada kita harus betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul tahu bahwasanya Allah menyayangi kita. Oleh karena itu sangat-sangat layak kita ini melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya sebagai penutup di ayat pertama, lillahi ta'ala, yang kita sering sampaikan, kita sebut dalam sholat usolli fardhu subhi misalnya, lillahi ta'ala. Apa itu artinya lillahi ta'ala? Apa dia artinya lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala artinya apa? Karena Allah. Saya sholat karena Allah. Nah ini ada 3 tingkatan. Tingkatan lillahi ta'ala. Yang pertama, orang sholat lillahi ta'ala karena apa? Karena Allah. Maksudnya karena Allah apa? Karena takut kepada Allah. Betul. Ada orang yang sholat karena apa? Daripada nanti masuk neraka. Sholat belah. Bagus gak? Bagus. Udah sholat. Alhamdulillah. Jadi dia lillahi ta'ala karena takut. Jadi kalau bahasanya lillahi ta'alanya sholatnya itu apa? Karena takut terhadap neraka. Akhirnya apa? Karena takut terhadap neraka, yang penting sholat. Nah, kadang-kadang yang penting sholat. Makanya Allahu Akbar jam 12, sholat asarnya jam 2:30 gitu. Itu loh. Subuhnya jam 4:30 sekarang. Tahu-tahu bangun-bangunnya jam 7, itu yang penting sholat. Itu sih udah terlambat itu namanya. Ya. Tenang, ada kodok. Kodok itu kalau bukan itu kodok itu kadang-kadang salah pemahaman. Saya subuhnya kodok aja. Kenapa? Bangunnya jam 8. Udah dosa itu, ngawur, itu bukan kodok. Hadirin, jadi yang pertama orang sholat itu karena apa? Karena takut dari neraka. Yang kedua, karena mengharap surga. Jadi mengharapkan pahala dari setiap sholat kita. Ya Allahu Akbar, takbirnya, rukuknya, sujudnya, itu hitungannya pahala menurut dia. Jadi bukan sholat seadanya, bukan yang penting sholat. Ya, jadi sholat itu penting, tapi jangan asal sholat. Sholat itu penting, tapi jangan yang penting sholat. Nah itu salah. Sholat itu penting, tapi jangan yang penting sholat. Orang yang penting sholat itu sudah benar, mending daripada orang yang sholat. Tapi naikkan coba derajat kita kepada apa? Orang yang melakukan sholat karena pengen ke surga. Apa bedanya? Dia menggunakan sholat sebagai wasilah wahana untuk masuk surga. Akhirnya takbiratul ihramnya khusyuk, Fatihahnya ya nggak cepet-cepet, sholat tarawihnya ya nggak 10 menit 10 rakaat. Ada di sini lama nggak? Di sini berapa rakaat? Tenang, nggak usah ribut masalah 28. Urusan sini disepakati saja, ya disepakati. Yang penting sama-sama enak. Yang 20, kalau 8 imamnya tinggal diterusin. Gitu. Karena di Mesir itu ada yang 8, ada yang 20 sama. Di Malaysia juga sama, saya dulu S2 itu macam-macam. Jadi yang 8 kalau imamnya 20 ya sudah. Ketika sudah 8 ya sudah aja, enggak usah hibur. Yang 20 imamnya 8, ya sudah teruskan. Kalau ya siap silakan teruskan. 20 selesai. Karena memang riwayatnya sama-sama jelas, sama-sama
sama-sama benar bahwasanya Rasulullah melakukan dua-duanya gitu. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, nah ini dia. Salat karena takut neraka. Yang kedua, salat karena pengen surga. Jadi ada harapan. Tapi orang yang ketiga beda. Orang yang tingkatannya nomor 3 lebih tinggi dari nomor 2 ini apa? Orang yang sholat karena cinta kepada Allah. Bingung kan? Gimana sih rasanya cinta kepada Allah? Bingung saya juga dulu. Gimana? Dulu pernah saya. Kamu tuh harus mencintai seseorang karena Allah. Kepriben caranya mencintai orang karena Allah, betul? Gimana caranya mencintai orang karena Allah? Ceritanya dulu tuh gimana gitu. Mencintai orang karena Allah. Gak mungkin kan? Kita kan lihat wajah dulu. Terus mencintai orang karena Allah, ternyata ini dia. Mencintai seseorang karena Allah artinya mencintai dia untuk menuju ke jalan Allah. Sama, sholat itu kenapa kita tingkatan yang ketiga itu karena kita sholat cinta kepada Allah. Kita cinta tidak kepada orang tua, sayang kepada orang tua, cinta kepada orang. Kenapa? Karena jasa orang tua. Sok ada orang tuanya yang nakal, waktu kecil dimarahin terus, malahan dibantingi, malahan dinakalin orang tuanya. Gak mungkin anaknya sayang ke orang tuanya. Kita itu sayang kepada orang tua karena robbayani sohiro, karena kecilnya kita disayang mereka, karena jasanya mereka banyak, makanya kita cinta mereka. Allah itu lebih besar jasanya dibanding orang tua. Jadi yang muncul itu nanti kalau nggak tahajud tuh malu. Kita dikasih hidup enak sepanjang ini, sepanjang jalan, anak sehat, anak sukses, kemudian istri sehat, istri sukses, rumah banyak. Itu kalau nggak tahajud tuh malu. Itu standar orang yang sudah cinta kepada Allah. Jadi udah bukan harapin lagi saya pengen dapat surga, saya takut neraka, tapi malu. Kalau nggak jamaah tuh malu. Nah, malu belum? Nah, kalau belum malu berarti mungkin masih di angkatan yang kedua. Tapi mending angkatan yang kedua juga, karena sholatnya pasti serius. Yang ketiga ini, yang penting sholat, yang penting gak masuk neraka, gitu. Tapi itu juga mending daripada yang sholatnya 2 kali setahun. Anak beli, tak seminggu sekali, mending seminggu sekali. Alhamdulillah. Karena saya udah berkali-kali mendakwahi orang yang gak sholat itu. Kalau belum dapat hidayah tuh, tanya pernah cobain siapa yang gak sholat? Tukang tuh biasanya. Gak ngerti. Saya pernah bangun 2 kali masjid kan. Masjid di desa saya yang bangun, maksudnya kami yang bangun. Di pondok yang bangun, dibantu Pak Haji dan sebagainya. Pak, sampean kan bangun masjid, kan saya juga bangun rumah. Saya nggak terlalu rewel lah kalau bangun rumah, terus mungkin urusannya dewek lah. Ngomong sebentar sekali aja, 2 kali itu masalah sholat. Pak, sampean kan bangun masjid untuk sholat sih Pak. Nah. Kemudian apa jawabannya? Sama pasti. Kelambi kotor Pak. Berarti kan ketemu nih. Ya sudah, saya belikan sarung. Serius saya beliin sarung. Sholat ya Pak. Sih bedugi ya Pak. Gitu. Hilang bedug, nggak ada waktu jamaah. La ilaha illallah. Akhirnya ketemu lagi, mending. Wah, macam-macam lah, harus belayar. Ya wis Pak, yang penting Jumatan wis. Kan ini buat Jumatan. Jadi Kertasari itu ini buat Jumatan. Saya kan tuh ada 15 tukang. Saya kan buat Jumatan. Tolonglah Jumatan ini baik. Kira-kira sholat Jumat ya? Yang sholat cuma 1 dari 15 orang. Alhamdulillah, anak sholat. Angelenudzubillah. Aku gak paham itu. Padahal itu ya Allah, saya bilang tuh,
Iya, kalau sering saya sampaikan dalam sebuah renungan itu kan sholat kita itu cuma 5 menit. 5 menit kali 5 itu 25 menit. 25 menit kali 365 itu cuma 6 hari. 6 hari sholat tuh 6 hari setahun tuh angel teman. Wong-wong Masya Allah. Ya, makanya kalau ada saudara, apalagi saudara dekat masih belum sholat, diingatkan. Tapi ingat, amar ma'ruf bil ma'ruf, menyuruh kebaikan itu harus dengan cara yang baik. Nahi mungkar juga bil ma'ruf, menyuruh atau menjauhkan dari kemungkaran juga harus dengan cara yang ma'ruf. Itu catat baik-baik, itu luar biasa itu. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Ya, harus dengan cara yang baik semua. Makanya ya, kadang-kadang yang terjadi amar ma'ruf bil mungkar, tujuannya benar untuk menyuruh kebaikan tapi caranya yang mungkar, caranya yang enggak baik, akhirnya bentrok, gelut, tukaran. Nah gitu. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya malikin nas. Apa itu malikin nas? Malik itu raja. Istilah lain dari Tuhan, tapi bahasa aslinya raja. Pertama, malik secara bahasa dari asal kata malaka. Malaka itu apa? Malak, milik. Apa milik itu? Malaka yamliku, memiliki. Maksudnya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita, saya itu malikmu, saya itu yang punya kamu. Makanya inna lillahi, sesungguhnya kami itu, kita itu dari Allah, wa ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah, karena kita ini milik Allah. Jadi malikin nas yang kedua, Tuhan, makna yang kedua dari malikin nas itu artinya Allah yang memiliki kita. Dan bukan hanya kita, apa yang dimiliki Allah? Ya semua yang kita miliki itu milik Allah. Nah, ini kadang-kadang orang yang lupa. Yang terjadi sekarang yang lagi viral, kerja di pajak, tapi punya Rubicon, punya ini, anaknya ya wis walat, anaknya nakal kan. Akhirnya ketahuanlah, terjadilah apa yang terjadi. Sudah rapi mungkin itu skenario itu, kayak Sambo kan, sudah rapi itu. Tapi akhirnya terbuka juga karena Allah yang membukakan aibnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kenapa mereka itu seakan-akan luar biasa kalau sudah punya harta itu, kemudian kadang-kadang dihambur-hamburkan. Karena apa? Karena ngerasa hartanya itu adalah hasil kerja kerasnya. Ini. Gaji kita itu yang sebulan berapa, Mahfud? 10 juta atau 15 juta? Gaji kita yang sekian juta itu, saya tanya, betul nih, dengan sadar dan spontan, itu kerja keras kita itu atau rezeki dari Allah? Ya? Duh, masih ragu-ragu. Itu rezeki dari Allah. Orang ada yang hidupnya 24 jam sama dengan kita, keringatnya lebih banyak, berdarah-darah malahan, tapi seharinya cuma 50.000, 100.000. Kita ngapain? Duduk, angkat tangan, pegang spidol, ikan mahpud. Gajinya lebih besar dari orang seperti itu. Siapa yang membagi-bagi konsep seperti ini? Makanya coba pernah dicek, tanah sama 1 hektar, bibit sama 1 hektar, bibitnya sama sekian kintal, pupuknya sama, yakin gak hasilnya sama? Tidak ada yang bisa meyakinkan hasilnya sama, karena bisa jadi yang satu diserang wereng, yang satu diserang tikus. Itulah Allah. Yang satu bisa jadi tidak serang apa-apa sampai tontonan, yang satu blerek. Habis sudah. Makanya ini harus ditekankan kepada kita, malikin nas. Allah
Allah yang punya kita dan semua yang kita punya itu milik Allah. Dan itu yang kadang-kadang terlupa. Akhirnya ketika punya harta itu kemudian ini bukan milik Allah. Ini milik saya, hasil kebijakan saya, udah terserah saya mau beli apa, mau beli kerudung satu ini Bu ya, mau beli kerudung satu kontainer tak, mau beli mobil apa terserah. Makanya selalu disampaikan orang tua ada hak anak miskin, fakir miskin, ada hak orang-orang mustahik zakat dalam harta kita. Allah tuh nggak minta semuanya, Allah tuh nggak minta. Bahkan wasiat saja, wasiat kalau kita punya harta 1 miliar, kita pengen 1 miliar ini untuk masjid, nggak boleh. Saya wasiatkan kalau wasiat setelah meninggal ya, beda dengan masih ada orangnya. Punya uang 8 miliar dikasihkan semua ke masjid 2 miliar, itu hibah namanya. Itu bukan wasiat. Wasiat itu ditulis, nanti kalau saya sudah mati, tanah ini tolong untuk masjid semua. Hartanya cuma tanah itu, nggak boleh. Itu konsep Islam itu luar biasa sempurna. Islam tidak mau meninggalkan kondisi anak-anaknya jadi fakir miskin dan sebagainya, tidak mau. Kalau memang orang tuanya kaya, punya uang 100 miliar, yang boleh diwasiatkan cuma 1/3. Nah ini penting. 1/3-nya saja. Jadi berapa 1/3 itu? 1/3 itu berapa miliar kalau dari 100 miliar? 333 ya. Ya. Jadi 300 miliar saja yang boleh dikeluarkan. Sisanya buat anaknya, warisan. Ya, oleh karena itu hadirin, kembali kepada ayat yang kedua, Malikin Nas. Kita ini milik Allah, harta kita milik Allah. Kalau ada haknya untuk Allah, maka kasihkan kepada Allah. Selanjutnya, Malikin Nas. Malik itu raja. Raja itu apa tugasnya? Kalau secara logika manusia, raja itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Berkuasa pertama. Raja itu berkuasa. Makanya Allah itu maha kuasa kepada kita. Maha kuasa kepada seluruh manusia. Allah tuh bisa apa saja. Maksudnya takutlah kamu kepada Allah tuh. Bisa jadi ketika kita maksiat, di situ Allah cabut nyawa kita. Naudzubillah. Gitu loh. Bisa jadi ketika kita lagi keadaan yang buruk, kita masuk dicabut ajalnya Allah. Makanya naudzubillah kalau mendengar berita viral ada orang yang lagi maksiat, mati atau bunuh diri, naudzubillah, itu akhir yang luar biasa, sangat buruk sekali. Oleh karena itu, Malikin Nas ingin mengingatkan kepada kita, Allah maha kuasa bro. Allah bisa saja bukan berarti urusan dengan kematian saja, tapi Allah maha kuasa terhadap semua yang mustahil menurut kita. Nah ini, Allah maha kuasa terhadap semua yang mustahil menurut kita. Saya itu termasuk yang sering, ini mustahil ada pondok di sini tuh, gitu. Karena ini pondok pertama di desa saya, Darul Rahmah. Mustahil. Karena apa aja? Karena Bodewetan itu desa saya itu, blok saya itu dulunya itu golongannya bandel katanya gitu, katanya tuh nakal. Belajarnya itu ke Bodelor, desa samping saya Bodelor. Jadi orang Bodewetan ke Bodelor. Jadi ada pondok di sini, masya Allah. Ya, termasuk mustahil katanya. Alhamdulillahnya berdiri dan sekarang santri sudah banyak, alhamdulillah. Jadi kita harus mengambil hikmah dari Malik Yaumiddin. Kita ini adalah orang-orang yang berada di ujung tanduknya keputusan Allah. Nah itu penting. Kita ini ada di ujung tanduknya keputusan Allah. Mau terus atau mau lanjut, atau mau begitu aja, atau mau meningkat lari, itu Allah itu. Yang penting kitanya ingat selalu, ini adalah keputusan Allah. Kita jatuh kayak apapun, yakin itu Allah. Kita setinggi apapun, itu juga Allah.
Kadang-kadang kita nih kalau jatuh ingat Allah, kalau lagi tinggi lupa sama Allah. Kayak anekdot gitu, kayak sebuah filosofi cerita. Ketika ada tukang di bawah, tukang di atas tuh pengen sesuatu dari dia, dilempar aja koin. Apa ya kira-kira? Ketika ada yang jatuh koin, kira-kira ngelihat ke atas dan ngelihat ke koin? Ngelihat ke koin lah, ngelihat ke duit lah. Sekali lagi koin itu gebuk lagi, dicari koinnya mana. Minimal tengok lagi tuh punya siapa. Akhirnya orang yang atas tuh, wah ini enggak sadar-sadar, dilemparlah bata. Gedebung, kira-kira nengok ke atas kan? Nengok ke atas. Barulah itu manusia. Kita itu kalau dikasih yang enak-enak, boro-boro ingat kepada Allah. Tapi kalau udah sakit, ya Allah. Baru puyeng 2 hari aja, ya Allah, ya Allah. Baru sebulan apa, ya Allah. Kamu tuh sehat tuh 40 tahun. Kamu tuh sehat 50 tahun kalau Allah pengen ngomong itu. Kamu dikasih 10 hari aja, ya Allah, ya Allah gitu. Kalau Allah kita dengar gitu kan ya. Makanya Nabi Yunus tuh luar biasa itu. Ketika dikasih penyakit itu, dikasih semua hartanya hilang semua, santai. Istrinya habis semua, tinggal satu, santai. Sampai dia kena penyakit kulit dia santai. Sampai orang zaman bilang, "Hei, kamu katanya punya Tuhan, sana minta kepada Tuhanmu. Biar penyakitmu tuh, ya Allah kan jorok, ya penyakitnya tuh luar biasa, nggak ada zaman sekarang. Wong kulit aja jatuh kalau dipegang." Menurut riwayat, apa kata beliau? Saya itu sehat, kaya, itu 45 tahun. Saya sakitnya baru 7 tahun. Ya, ngeri. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, makanya apa? Allah itu adalah penentu dari kehidupan kita. Makanya yakini bahwasanya ketika kita jatuh itu Allah, ketika kita tinggi juga Allah. Itulah Malik Yaumiddin. Yang terakhir, Malik itu artinya raja. Apa tugasnya raja? Selain berkuasa, menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kamu bebas, kamu nggak bebas, itu kan raja. Lebih hakim, tapi itu kan raja sebenarnya. Nah, itulah Allah. Jadi benar atau tidaknya hukum itu jangan pakai logika. Kayai halal, halal kayai. Kayai sunnah, kayaknya wajib. Loh, jadi hukumnya pakai perasaan. Hukum itu pakai Quran dan hadis dan para ulama. Makanya ini kadang-kadang baru baca satu buku haram. Baru satu buku yang dibaca itu haram. Bid'ah. La ilaha illallah. Ini mau ditanya nih, kamu pernah baca hadis Imam Bukhari belum? Coba aja, belum. Semuanya udah dibaca, belum. Ada 4.450 itu pasti belum itu. Orang-orang yang sering ngomong dikit-dikit ini salah, itu salah dan sebagainya itu. Karena apa? Karena mereka menggunakan akal, tidak menggunakan Quran hadis dengan sebetul-betulnya. Ya, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, cukup alhamdulillah sudah 30 menit lagi. Artinya ingin menyampaikan kepada kita satu ayat lagi, Malikin Nas, artinya Allah lah yang memiliki kita. Bukan hanya kita, tapi semua yang kita miliki, anak kita itu milik Allah. Nah, itu yang berat itu, naudzubillah. Saya punya kawan baru beberapa bulan yang lalu, istrinya meninggal. Seumuran saya istrinya meninggal. Bawa anak 3 itu. Aduh, bayang kan? Anaknya 3 masih kecil-kecil, ada yang setahun, ada yang kan suami laki-laki gitu ya. Yang perempuannya juga ada orang Tegalwangi yang tapi udah lama. Katanya suami saya meninggal umur 40 tahun. Jadi dianya kan 35 tahunan. Punya anak 3 juga sama. Itu kalau misalnya dia tidak mempunyai prinsip
suami adalah milik Allah, anak adalah milik Allah, istri adalah milik Allah, udah stres itu, hancur sudah, udah bawaannya kemana-mana itu. Ya, makanya apapun itu, kalau hilang harta dari kita, ingat itu milik Allah. Pak Ustadz, belum ikhlas Pak Ustadz. Ya sama. Kalau kita punya uang 100.000, hari ini hilang, dicari nggak? Dicarilah gaya-gaya, 1.000 lumayan, dicari. Kalau sebulan masih dicari nggak? Wah, sampai gelotakan di mana-mana. Ya enggak, diikhlasin aja. Itulah ikhlas itu berproses dan ada waktunya. Tidak apa-apa kalau hari ini belum ikhlas. Makanya kalau pakai kerudung hari ini, saya itu belum ikhlas pakai kerudung, tetap dipakai. Kan itu kewajibannya. Sholat, saya belum ikhlas, belum lillahi ta'ala untuk melakukan sholat, tetap sholat. Karena ikhlas itu bertahap. Jadi nggak usah nunggu sekarang. Jadi kalau kayak ada istilah, saya belum siap memakai kerudung karena saya belum siap menjadi wanita soleha. Ya, berarti kamu siap masuk neraka. Ya Pak. Belum siap karena belum siap jadi wanita soleha katanya. Belum ikhlas memakai kerudung katanya. Ikhlas itu bertahap. Ya termasuk kita. Sodako itu bertahap. Saya sih ikhlasnya 10.000 terus. Ya, paksa berapa? 100.000. Paksakan. Udah seminggu mah ikhlas insya Allah itu. Yuk, udah. Tapi kalau ada di kantong ini ada antara 100.000, 50.000, 20.000, ada kotak amal jalan berapa Pak? Jujur. Ada jujur. Ya. Lu kang 2.000 maning. Kenapa? Ya ikhlasnya yang itu. Nah, makanya ikhlas itu bertahap. Paksakan dulu nggak apa-apa. Jadi jangan nanti takut nggak diterima. Urusan Allah itu. Urusan Allah kalau sudah keluar ya sudah lillahi ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khair, ahsanal jazaa. Alhamdulillah pertemuan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimah tuflina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala bi sahabatin Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma sahil umurana ya Allah, sahil umurana ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.